Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Restiani. Di sini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Advanced Data Methodology. Baik, mari kita mulai. Materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang Virtual Language Learning Environment, yaitu VLE atau lingkungan pembelajaran bahasa secara virtual. Pembelajaran bahasa secara virtual merupakan suatu sistem pembelajaran yang memanfaatkan teknologi internet untuk memungkinkan proses belajar bahasa dilakukan secara online. Lingkungan ini penting dipahami karena pengembangan teknologi telah mengubah cara pengajaran bahasa dari metode tradisional menuju metode yang lebih modern dan berbasis digital. Dalam pembelajaran bahasa yang menggunakan teknologi, guru dan siswa tidak selalu harus berada di ruang kelas yang sama. Mereka dapat terhubung melalui berbagai platform digital, sehingga proses belajar tetap berlangsung meskipun berada di tempat yang berbeda. Sebelum tahun 2019, sebagian besar kegiatan belajar mengajar dilakukan secara tatap muka di kelas. Dalam situasi ini, siswa duduk di kursi dan meja masing-masing, sementara guru mengajar di depan kelas. Interaksi guru antar siswa terjadi secara langsung melalui penjelasan, diskusi, dan maupun tanya jawab. Di Indonesia sendiri, kebanyakan sekolah menggunakan meja dan kursi yang terbuat dari kayu dan ruang kelas menjadi tempat utama berlangsungnya proses pendidikan. Model pembelajaran ini sudah dilakukan selama bertahun-tahun dan dianggap sebagai cara yang paling umum dalam kegiatan belajar mengajar. Namun, situasi tersebut berubah ketika terjadi pandemi COVID-19 yang mulai menyebar pada akhir tahun 2019 hingga sekitar tahun 2021. Pandemi ini menyebabkan sekolah dan universitas harus ditutup sementara untuk mencegah penyebaran virus. Akibatnya, guru dan siswa tidak dapat datang ke sekolah untuk melakukan pembelajaran secara langsung. Walaupun demikian, kegiatan pendidikan tidak berhenti. Lembaga pendidikan mencari berbagai cara agar proses belajar mengajar tetap berjalan meskipun dalam kondisi-kondisi terbatas. Dalam situasi tersebut, teknologi menjadi solusi utama. Berbagai pengembangan teknologi yang sebelumnya menggunakan virtual meeting untuk kebutuhan bisnis memulai mengadaptasi teknologi tersebut untuk bidang pendidikan. Berbagai aplikasi digital kemudian digunakan untuk menciptakan lingkungan belajar virtual, di mana guru dan siswa dapat bertemu dan belajar melalui internet. Dengan bantuan teknologi ini, proses pembelajaran tetap dapat berlangsung meskipun guru dan siswa berada di tempat yang berbeda. Mereka dapat mengikuti kelas, berdiskusi, serta mengerjakan tugas secara online seperti halnya di kelas nyata. Di dalam lingkungan pembelajaran virtual terdapat dua jenis sistem pembelajaran utama, yaitu synchronous learning dan asynchronous learning. Kedua jenis pembelajaran ini memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam proses pendidikan digital. Pemahaman mengenai kedua sistem ini sangat penting bagi guru agar dapat memilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Synchronous learning adalah pembelajaran dilakukan secara langsung pada waktu yang sama meskipun peserta berada di lokasi yang berbeda. Dalam sistem ini, guru dan siswa terhubung secara real-time melalui internet sehingga mereka dapat berinteraksi secara langsung. Contoh teknologi yang sering digunakan dalam synchronous learning adalah aplikasi konferensi atau video seperti Zoom Meeting dan Google Meet. Melalui aplikasi tersebut, guru dapat menjelaskan materi, sementara siswa dapat melihat, mendengar, merespon secara langsung. Dengan demikian, suasana pembelajaran menjadi lebih mirip dengan kelas tatap muka. Keuntungan dari sistem synchronous learning adalah interaksi antara guru dan siswa tetap terjaga. Guru dapat memberikan penjelasan secara langsung, menjawab pertanyaan siswa, serta memantau pemahaman mereka selama pembelajaran berlangsung. Selain itu, siswa juga dapat berpartisipasi aktif dengan mengajukan pertanyaan, memberikan pendapat, atau berdiskusi dengan teman sekelasnya. Dengan adanya teknologi ini, jarak geografis tidak lagi menjadi penghalang dalam proses pembelajaran karena siswa dapat mengikuti kelas dari mana saja selama memiliki koneksi internet yang cukup.
Dalam pembelajaran virtual, siswa juga dapat melakukan berbagai bentuk interaksi seperti yang terjadi di kelas nyata. Misalnya, mereka dapat mengangkat tangan secara virtual, berbicara melalui mikrofon, atau menyaksikan kamera atau menyalakan kamera untuk berkomunikasi dengan guru dan teman-teman mereka. Oleh karena itu, penggunaan perangkat seperti komputer atau laptop sangat disarankan karena memiliki layar yang lebih besar serta dilengkapi dengan kamera dan mikrofon yang lebih baik dibandingkan dengan perangkat lain. Hal ini dapat membantu komunikasi menjadi lebih jelas dan efektif selama proses pembelajaran berlangsung. Selain fitur komunikasi langsung, aplikasi konferensi video juga biasanya menyediakan chat box. Fitur ini memungkinkan peserta untuk mengirim pesan teks kepada guru atau peserta lain selama pembelajaran berlangsung. Chatbox sangat berguna jika siswa mengalami masalah teknis seperti koneksi internet dan mikrofon yang tidak berfungsi. Dalam situasi tersebut, siswa masih dapat berpartisipasi dalam pembelajaran dengan menuliskan pertanyaan atau pendapat mereka melalui pesan teks. Pengalaman virtual memberikan banyak manfaat bagi siswa karena memungkinkan mereka untuk tetap belajar setiap hari tanpa harus datang ke sekolah secara fisik. Selain itu, teknologi juga membantu siswa tetap merasa terhubung dengan guru dan teman-temannya, meskipun berada di tempat yang berbeda. Dengan cara ini, proses belajar mengajar tetap dapat berlangsung secara efektif, walaupun dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan pertemuan langsung. Penerapan teknologi dalam pendidikan merupakan bagian dari praktik pendidikan inovatif yang muncul sebagai respon terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Dunia pendidikan harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologinya agar dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih fleksibel dan efektif. Salah satu inovasi penting dalam bidang ini adalah VLA atau Virtual Learning Environment, yaitu sistem pembelajaran digital yang dirancang untuk mendukung kegiatan belajar mengajar secara online. Virtual Learning Environment merupakan sistem pembelajaran berbasis web yang meniru sistem pendidikan di dunia nyata. Dalam sistem ini, terdapat beberapa fitur yang mendukung proses belajar seperti kelas virtual, tugas, kuis, ujian, serta ruang diskusi antara guru dan siswa. Semua kegiatan tersebut dilakukan melalui platform digital, sehingga siswa dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. VLE biasanya menggunakan teknologi Web 2.0, yaitu teknologi internet yang memungkinkan pengguna tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam proses komunikasi dan kolaborasi. Dengan teknologi ini, pengguna dapat berbagi informasi, membuat konten, serta berinteraksi dengan pengguna lain secara online. Contoh teknologi Web 2.0 antara lain media sosial, blog, wiki, atau situs berbagi video. Meskipun teknologi memiliki peran penting dalam pembelajaran virtual, keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya bergantung pada teknologi itu sendiri. Faktor yang paling menentukan adalah bagaimana teknologi tersebut digunakan dalam proses pengajaran. Guru bahasa mampu memilih metode pengajaran yang tepat, merancang aktivitas belajar yang menarik, serta memastikan bahwa siswa terlibat secara efektif dalam pembelajaran. Selain itu, faktor lain seperti ketersediaan infrastruktur teknologi, kualitas koneksi internet, serta dukungan dari lembaga pendidikan juga sangat mempengaruhi efektivitas pembelajaran virtual. Ada 3 poin yang saya highlight di sini, yaitu perubahan lingkungan pembelajaran akibat pandemi COVID-19. Proses pembelajaran dilakukan secara tatap muka di kelas nyata, namun ketika pandemi terjadi, guru dan siswa tidak dapat datang ke sekolah, sehingga pembelajaran harus berpindah ke lingkungan belajar virtual. Yang kedua, itu jenis pembelajaran dalam virtual learning environment. Dalam pembelajaran virtual, terdapat bentuk utama, yaitu sinkronus dan asinkronus. Dan yang ketiga, itu adalah peran teknologi dan interaksi dalam pembelajaran virtual atau VLE di sini, membantu menciptakan kelas virtual yang memiliki komponen seperti tugas, ujian, dan komunikasi antara guru dan siswa. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.